Oke, stoikiometri. Biasanya kita pemanasan dulu. Silakan nanti soalnya dijawab lewat chat seperti biasa. Kita mulai dari soal yang pertama. Semoga masih ingat. Oke, ini soal yang kemarin ya, yang kemarin. Berapa jumlah mol karbon pada urea CONH22 kali MR-nya 60 yang mempunyai massa seberat 1,5 gram? Berapa mol? Ada yang bisa? Soal yang pertama ini, chat aja ya. Silahkan di chat. Silahkan chat. 0,0025 nggak ada di situ pilihannya, adanya 0,025 ya. Yang E, yang E. Oke, yang E. Yang E. Oke, yang E kayaknya udah bisa ya. Sepertinya sudah bisa semua. Jawabannya benar yang E. Cara ngitungnya masih ingat ya, tinggal masanya 1,5 gram ini dibagi sama MR. Jadi 1,5 per 60. Nah, karena yang ditanyanya adalah mol karbon, maka nanti dikalikan lagi dengan jumlah karbon C-nya. Jadinya 1,5 per 60 dikali 1. Jawabannya 0,025. Begitu. Gitu ya, bisa ya. Jadi ini yang kemarin nih, pertemuan kemarin. Masa dibagi dengan MR, tinggal itu doang. Terus kemudian dikali dengan indeks. Oke ya, yang E. Oke, kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini akan berhubungan dengan materi kita hari ini. Ini pelajaran SD. Ada yang percaya ini pelajaran SD? Berapa persen massa karbon jika terdapat 72 gram karbon dalam 180 gram glukosa? Masa sih SD nggak ada persenan? Ada ya, kelas 5. Kelas 5 udah belajar tentang persentase. Ini bahasanya aja yang dirubah ya. Ada tuh ya, ada yang jawab C, yang C. Oke, yang C katanya. Benar nggak nih? 72 gram karbon dalam 180 gram glukosa. Ikutan Kak yang C. Nggak apa-apa ikutan, yang penting tahu caranya ya. 40%, 40%. Oke, jawabannya benar ya, 40%. Gimana caranya? Bisa kan ya hitung persentase ya? Tinggal si 72 gram massa karbonnya ini dibagi dengan massa glukosa 180 gram dikali 100%. Oke, pinter. 72 bagi 180 kali 100. Bisa ya? Yang itu ya? Bisa ya? Oke. Ini nanti akan berhubungan dengan materi kita hari ini nih. Kok kayak pelajaran anak SD ya? Iya sebenarnya gitu ya. Prinsip matematika SD itu kita pakai di sini. Jadi nggak usah kaget nanti ya. Oke, soal yang ketiga. Dua molekul A dibutuhkan untuk bereaksi dengan apa nih? Tutupan. Jangan dibaca deh ya. Baca sendiri. Dengan satu molekul B, membentuk satu molekul AB, direaksikan 20 molekul A dan 8 molekul B, berapa banyak molekul AB yang dapat terbentuk? Nah, ini main logika aja. Yang B, ada yang udah jawab. Yang B katanya, yang B. Yang B, yang B, yang B. Ada lagi yang jawab? Yang B. Ada yang punya jawaban lain?
Reaksi pembatas. Ya, bahasa kimianya itu. Reaksi pembatas. Yang B, ada yang jawab A, 7. Oke, jawaban yang benar adalah jawaban yang benar. Kalau kita lihat di situ direaksikan 20 molekul A dan 8 molekul B. Dibutuhkan 1 molekul B dan 2 molekul A. Berarti yang bisa dibentuk adalah 8 molekul. Jawabannya yang B ya. Ini sebenarnya bisa main logika aja gitu, main logika. Mana yang sedikit gitu kan ya. Nah, nanti deh secara kimia kita akan bahas tadi tentang reaksi pembatas. Nanti kita akan bahas ini ya. Oke, ini soal pemanasan aja. Kita akan ke materi. Sekarang sudah jam 17.02, 7 menit dari jadwal. Jadi yang sholat tadi sudah hadir lagi ya. Sudah ya. Kita akan masuk ke materi. Oke, materi yang pertama kita akan membahas tentang rumus kimia. Nah, rumus kimia ini kita bagi menjadi 3 gitu ya. Jadi ada 3 macam rumus. Ada yang namanya rumus empiris, ada yang namanya rumus molekul, dan rumus kristal. Nah, ini kalau kita singkat RE, RM, sama RK. Nah, ini untuk memudahkan aja. Apa itu rumus empiris, dan apa itu rumus molekul, dan apa itu rumus kristal? Bedanya di mana? Gitu ya. Yang namanya rumus empiris ini adalah rumus sederhana atau rumusan paling sederhana dari suatu molekul. Ya, rumusan paling sederhana dari suatu molekul. Sedangkan rumus molekul itu adalah rumus sebenarnya. Kalau rumus sebenarnya atau rumus molekul ini dia menunjukkan jumlah masing-masing atom secara tepat, secara pasti gitu ya. Misalkan glukosa, yang namanya glukosa rumus molekulnya ya C6H12O6. C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6, itu rumus molekul. Kalau rumus empiris adalah penyederhanaan dari rumus rumus empiris itu penyederhanaan dari rumus molekulnya. Ya, misalkan dia mana ini nggak keluar. Bermasalah pentapnya. Oke, misalkan tadi ya kita punya glukosa C6H12O6, ini yang namanya rumus molekul. Karena di sini menunjukkan jumlah tepat masing-masing atomnya, gitu ya, masing-masing atom penyusunnya. Sedangkan yang namanya rumus empiris ini kita sederhanakan lagi dari si rumus molekul. 6, 12, 6. Kalau kita sederhanakan, ini bisa kita bagi dengan 6, ya kan? Kalau kita bagi 6, maka kita akan memperoleh CH2O. Nah, CH2O ini adalah rumus empiris dari glukosa, gitu ya. Jadi rumus empiris itu adalah rumus paling sederhananya. Nah, karena dia paling sederhana, jadi di rumus empiris hanya menunjukkan perbandingannya saja, tidak menunjukkan jumlah sebenarnya. Gitu. Jadi itu rumus empiris ya. Kalau rumus molekul, dia menunjukkan jumlah sebenarnya. Nah, bagaimana kita menentukan rumus empiris dan rumus molekul? Untuk rumus empiris, yang kita lakukan itu adalah membandingkan mol masing-masing atom penyusunnya. Misalkan di sini, kalau suatu atom gitu ya, suatu molekul tersusun dari atom A, B, dan C, maka yang kita lakukan adalah membandingkan mol A dibanding dengan mol B dibanding dengan mol C. Ya, jadi rumusan ini adalah rumus mol, semuanya membandingkan molnya. Gitu. Jadi untuk mengetahui berapa X, Y, Z-nya itu kita membandingkan mol sebenarnya di sini ya. Gitu. Jadi ini kita bandingin doang sebenarnya. Berapa mol A-nya bandingin dengan berapa mol B-nya dibandingin dengan berapa mol C-nya. Nah, kalau kita lihat rumusan turunannya di sini, ini kan rumus mol ya. Massa per AR. Massa per AR adalah rumus mol kemarin ya. Massa per MR kan sama. Di mol A banding mol B banding mol C.
bagaimana dengan yang di atas ini? Kok ini persentase? Nah, ini kalau misalnya yang diketahui dalam soal itu adalah kadar dari masing-masing unsurnya, maka kalau di hitungan kimia kita menyederhanakannya, persentase atau kadar dari unsur itu dianggap sama dengan massa atomnya. Jadi persentase ini itu ya sebanding dengan beratnya. Ya, jadi persentase sebanding dengan berat. Jadi sama rumusannya gitu ya. Jadinya massa per AR, massa per AR, massa per AR. Hanya saja nanti nilainya menggunakan persentase. Nah, ini cara menghitung rumus empiris. Jadi kita langsung bandingin aja gitu ya. Nanti kita ke contoh. Kemudian untuk yang rumus molekul, nah untuk menentukan rumus molekul dari rumus empirisnya, ya, menentukan rumus molekul dari rumus empirisnya, di sini si rumus molekul sama dengan rumus empiris dikalikan dengan n. N-nya adalah bilangan bulat, gitu ya. Bilangan bulatnya berapa? Ya terserah, bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Nah biasanya kalau kita ketemu soal yang menanyakan rumus molekul dan ada rumus empiris atau kita butuh rumus empirisnya, yang perlu kita cari adalah nilai N di sini. Ini harus kita cari. N-nya berapa? Ya, N-nya berapa? Nah, nilai MR itu sama dengan N dikali dengan MR dari si rumus empirisnya. Jadi kalau mau nyari nilai N di sini, ingat ya, N ini bukan mol, tapi N-nya bilangan bulat. Nyari nilai N-nya, kita bisa hitung dari, ini kurang. Ini kakak coret ya. N-nya ini dari MR, rumus molekulnya, dibagi dengan MR, rumus empiris. Ya. Jadi rumus molekul MR-nya dibagi dengan MR rumus empirisnya. Nanti kita pakai contoh ya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya rumus kristal. Rumus kristal ini menunjukkan rumusan garam ya yang mengikat sejumlah molekul air. Misalkan di sini ada MgSO4 titik XH2O. Apa maksudnya titik XH2O di sini? Jadi yang dimaksud XH2O berarti MgSO4 ini mengikat air sebanyak X. Kalau X-nya 2 berarti MgSO4 mengikat 2 molekul air. Ya, kalau X-nya 5 berarti dia mengikat 5 molekul air dan seterusnya. Nah, untuk menghitung nilai X, kita juga sama, membandingkan mol. Ya, bandingin molnya. Siapa yang kita bandingkan? Yang dibandingkan adalah mol airnya atau mol H2O-nya dibanding dengan mol anhidratnya. Apa itu anhidrat? Anhidrat itu berarti tanpa molekul air. Misalkan MgSO4, si MgSO4 ini kita katakan dia terhidrat ya. Ini hidratnya. Ada airnya di situ. Kalau anhidratnya berarti MgSO4-nya doang. Ya, ini MgSO4-nya doang. MgSO4. Ini MgSO4 berarti anhidrat. Gitu ya, karena nggak ada H2O-nya di situ. Gitu. Jadi di rumus kimia sebenarnya gitu ya, sebenarnya di bagian materi ini tugas kita itu adalah membandingkan mol. Jadi bandingin doang gitu ya, bandingin mol-molnya aja. Yang penting kita tahu siapa yang dibandingkan dan datanya ada atau enggak gitu ya. Kalau nggak ada berarti harus dicari dulu datanya. Gitu. Kita ke contoh misalkan ya. Oke. Contoh untuk yang rumus kimia. Yang pertama, suatu senyawa mengandung 60% karbon, 13,3% hidrogen, dan 26,7% oksigen. Bila 0,1 mol senyawa tersebut mempunyai massa 6 gram, maka rumus molekul senyawa tersebut adalah, oke, di sini kita punya persentase, ya masing-masing ada karbon, ada hidrogen, dan ada oksigen. Kemudian kita punya nilai molnya dan punya massa dari molekulnya, ya.
Yang ditanya, apa rumus molekul senyawa tersebut? Nah, apa yang harus kita cari? Ya, pertama apa yang harus kita cari dulu? Kita bisa mulai mencari nilai MR dari senyawaannya atau si molekulnya. Cari MR-nya dulu. Dapatnya dari mana? Kita punya mol sama punya massa. Ingat, rumus mol itu massa per MR. Berarti kalau mau nyari MR, tinggal massanya kita bagi dengan mol. Ya. Jadi, nyari MR, tinggal massa dibagi dengan molnya. Udah, tinggal masukin deh angkanya, massanya 6 per 0,1, dapat 60. Nah, kemudian kita cari rumus empirisnya dulu. Kenapa kita nyari rumus empiris? Karena yang kita ketahui adalah persentase masing-masing atom penyusun, gitu ya. Kita punyanya persentase masing-masing atom penyusunnya. Untuk kasus ini, kita harus nyari rumus empiris dulu. Nyari rumus empiris berarti kita bandingkan mol karbon, banding mol hidrogen, banding mol oksigen. Ya, nah ini jadinya nanti seperti ini. Mol karbon berarti masanya atau persentasenya kita bagi dengan ARC-nya, persentase H dibagi dengan ARH-nya, sama persentase O dibagi dengan ARO-nya. Nah, di sini angkanya itu kan kayaknya ribet ya. 60 per 12, 13,3 dibagi 1, 26,7 dibagi 16. Seolah-olah angkanya ribet. Ya, emang ribet sih gitu. Kalau kita hitung manual, kalau kita hitung beneran dapatnya segini ya. 5 banding 13,3 banding 1,7. Tapi perlu nggak sih gitu ya kita harus detail banget ngitungnya? Sebenarnya enggak kalau kita bisa main hitung kira-kira. Ya, ini bisa dikira-kira sebenarnya. Cuman memang butuh latihan. Karena kan masalahnya kalau misalkan ini kita ketemu di UTBK, kita nggak boleh pakai kalkulator gitu ya. 26 bagi 7, 26,7 bagi 16, 1, berapa ya gitu kan. Kita main kira-kira aja. 26,7 itu pasti lebih dari 1,5 gitu kan ya. Pasti lebih dari 1,5, ya udah anggap aja 1,5 lebih dikit lah gitu. Jadi ngitung-ngitungnya nggak usah sampai benar-benar detail, nggak masalah sebenarnya. Yang penting kita bisa main kira-kiranya. Gitu. Nanti silakan belajar lah ya, main kira-kiranya gimana. Terus kemudian dari rumus empirisnya ini 5 banding 13,3 banding 1,7 kita sederhanain bagi 1,7 semuanya. Jadi dapatnya 3 banding 8 banding 1, kira-kiranya segini. Bagi 1,7 ya. 5 bagi 1,7, 2,5 lebih, ya udah naikin aja jadi 3. 13,3 dibagi 1, lebih, 6 lebih dari lebih gitu ya, berarti ya kira-kira 8. Terus 1,7 bagi 1,7, 1. Sehingga kita dapat rumus empirisnya C3H8O. Ingat, ini baru rumus empiris. Kemudian dari sini kita baru cari rumus molekulnya. Nah, ingat, karena kita butuh MR rumus empirisnya, kita cari, hitung nih MR-nya. Bisa ya, masih ingat ya, tinggal 12 kali 3 ditambah 8 kali 1 ditambah 16 kali 1. Gitu. Nanti dapat MR rumus empirisnya sama dengan 60. Nah, ini rumus molekul, itu sama dengan rumus empiris kali N. Terus kita cari N-nya, si bilangan bulatnya, MR rumus molekulnya kita bagi dengan rumus empirisnya, 60 per 60 dapat 1. Ya udah, berarti rumus molekulnya, si C3H8O ini kita kali 1. C-nya kali 1, H-nya kali 1, O-nya kali 1. Berarti dapatnya C3H8O. Oke. 381-nya dari mana? Penyederhanaan yang ini. 5, 13,3, 1,7. Semuanya dibagi 1,7 aja. Ya, semuanya ini kita bagi 1,7. 5 bagi 1,7 dapat 3. 13,3 bagi 1,7 dapat 8. 1,7 bagi 1,7 dapatnya 1. Gitu ya. Jadi sampai dapat angkanya bulat. Kalau koma-komaan gini, kita nggak bisa rubah ke sininya. Masa jadinya C5H13,3 O-nya apa berarti 1,7 kan nggak bisa gitu ya. Jadi kita buat bilangan bulatnya. Kenapa dibaginya 1,7? Kita bagi yang paling kecil angkanya. Kalau kita baginya pakai 5, 1,7 bagi 5, 0, gitu kan repot. Oh, 0, sekian. Nah, itu nanti repot. Ngitungnya gimana gitu kan. Susah ya. Jadi kita bagi dengan angka yang paling kecil aja.
harus dicari RM-nya. Iya, karena yang ditanya RM-nya gitu ya. Kebetulan untuk soal ini RM dan RE-nya sama. RM dan RE-nya sama. Tapi kalau misalkan di sini ternyata N-nya bukan satu, kalau N-nya di sini bukan satu, maka RM dengan RE akan berbeda. Kalau misalnya N-nya jadi 2 nih, misalnya ya. Kalau N-nya jadi 2, berarti nanti 3-nya ini kita kalikan 2 keluar. Berarti jadinya C6, H16, O2 gitu. Satunya dari mana? Ini dari sini. 60 bagi 60. MR rumus molekul dari mana? Dari sini. Ini yang pertama tadi yang kita cari. MR 6 dibagi 0,1. Gitu ya. 6 bagi 0,1, 60. Dapat dari data di atas soal. Ya, ada molnya 0,1, masanya 6 gram. Ya, ini punya si rumus molekul. Gitu. Ini punya si rumus molekul. Punya rumus molekulnya. Angkanya keriting. Iya, memang. Kalau untuk model kayak gini, angkanya keriting. Makanya kakak bilang, untuk menghitung ini, kalau kita benar-benar hitung sampai angka benerannya, itu ribet. Gitu ya. Itu angkanya akan ribet sekali. Itu 1,7 kan angka pembulatan. Aslinya 1,6 sekian, sekian, sekian. Anggap aja 1,7 gitu ya. Jadi angkanya pembulatan aja gitu. Kita bisa main kira-kira nanti dari sana. Gitu. Ada pertanyaan lagi untuk soal yang ini? MRRE ini dari sini C3H8O 12 kali 3 gitu ya. Masih ingat ngitung MR? MR yang C3H8O ini yang kita hitung. 12 AR-nya si C dikalikan 3, kemudian 1 dikali 8, 16 dikali 1. Totalin deh 60 dapatnya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Yang ini? Nggak ada? Oke, bisa ya. Intinya bandingin mol aja sih sebenarnya. Intinya ngebandingin mol aja. Itu dibagi 1,7 ya. Yang ini tadi 381 itu dibagi 1,7 semuanya. Kecilin, angkanya dikecilin biar bulat. Bagi 1,7. Gitu. Oke, MR tadi ngitung biasa aja. MR rumus molekul. Oke, kasih keterangan aja kali ya. MR yang ini punya si rumus molekul. Ini punya rumus molekul. Yang ini punya si rumus empiris. Punya rumus molekul ya. Ngitung ini biasa 12. Ini kan ada airnya masing-masing. Tinggal dijumlahin 12. Ini kita kalikan dengan indeksnya masing-masing. Kemudian jumlahin. 12 kali 3, 1 kali 8, 16 kali 1. Total sampingan 60. Setiap soal harus dibagi angka terkecil? Iya. Gitu. Kalau mau nyari rumus empiris, kita bagi dengan angka terkecil. Kalau angka terkecilnya 1, ya udah bagi 1. Gitu ya. Atau bagikan aja, nggak apa-apa gitu. Tapi perkecil. Gitu ya, perkecil. Walaupun, kalau kalian sudah biasa mengerjakan soal-soal seperti ini, ada kalanya kita nggak perlu nyari RE sampai dibagi lagi. Gitu ya. Ada kalanya. Ada yang harus dibagi, ada yang enggak. Gitu. Tergantung nanti dari MR rumus molekulnya. Kalau persentase itu kan totalnya 100 ya. Persentase kan totalnya 100. Kalau misalnya MR dari si rumus molekulnya jauh dari 100, kurang dari 100 jauh gitu ya. Misalkan 60, 50, 45 atau 40, 30, berarti kita bagi dengan angka paling kecil. Tapi kalau dia lebih dari 100 nggak perlu sebenarnya. Ya, kalau lebih dari 100 misalkan 180, 200 atau yang besar angkanya, nggak usah dibagi kecilin lagi, nggak masalah sebenarnya gitu ya, karena nanti pasti nilainya lebih besar dari MR-CRE-nya itu gitu, jadi nggak harus semuanya, sesuaikan aja gitu. Tapi kalau misalkan ragu ya udah bagi aja yang paling kecil. N-nya dari sini, ini N, ini 1 nih, 60 bagi 60, 1 kan. Nah, 1 ini kita pakai di sini. Gitu. Pertanyaan? Di sini ya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Ya, cari RM-nya karena yang ditanya RM.
Ya, karena yang ditanya RM. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk soal ini kan udah, yaudah pilihannya cuma C3H8O. Nggak ada yang lebih besar dari itu, ya langsung aja nggak apa-apa sih. Disesuaikan aja makanya kondisinya ya. Kalau kalian yakin, oh ini RE akan sama dengan RM, yaudah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ragu, ini RM sama RE-nya sama nggak, yaudah cari. Ini MR tuh udah ditulisin RM, MR, RM di sini ya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Ada, bisa ini yang ini? Sudah? Sudah ya? Silakan di SS kalau ada yang mau SS dulu. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut. Oke, soal yang berikutnya. Nah, ini kita berbicara tentang rumus kristal. Sebentar, ini sebanyak 10,52 gram kristal Fe2SO43 kali NH2O dipanaskan sehingga diperoleh 8 gram anhidratnya. Bila air Fe sama dengan 56 S32O16H1, maka nilai N adalah, yang ditanya adalah nilai N-nya. Kalau nyari nilai N di sini berarti kita harus membandingkan, sama ya. Kita bandingin. Siapa yang kita bandingin? Mol H2O-nya kita bandingin dengan mol Fe2SO43 kalinya. Nah, ini untuk mudahnya kita bisa buat reaksinya dulu. Ini reaksinya. Dapat dari mana nih kok tahu reaksinya seperti ini? Nah, kita lihat di sini kan. Si kristal ini Fe2SO43 kali NH2O dipanaskan sehingga diperoleh N gram anhidratnya. Anhidratnya berarti H2O-nya aja hilangin gitu. Jadi sisa Fe2SO4 3 kali. Tinggal ini doang nih anhidratnya. Kemudian NH2O-nya dari mana? Ya ini dari sini gitu kan. Kan nggak mungkin tiba-tiba H2O-nya hilang dalam reaksi gitu. Pasti dia tetap ada. Maka kita tuliskan aja di sini. Nah dipanasin ya, airnya nguap gitu gampangannya. Kemudian kita lihat datanya. Nah, Fe2SO4 3 kalinya ada 10,52 gram. Ini si kristalnya. Kemudian anhidratnya berarti si Fe2SO4 3 kali 8 gram. Nah, yang jadi pertanyaannya berapa massa H2O? Padahal kan kita mau ngebandingin mol H2O dengan mol Fe2SO4 3 kali. Berarti kita butuh nih massa si H2O-nya. Berapa massanya? Ada yang tahu? Berapa massa H2O-nya? Nah, kita pakai hukum dasar. 2,52. Oke, tepat sekali Fadlan. 2,52. Sini sama ya. Oke, 2,52. Dapatnya dari mana? Tinggal dikurangi. Benar. 10,52 kurangi dengan 8. Kenapa kita bisa pakai itu? Kita pakai hukum dasar yang pertama, hukum kekalahan massa. Massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Ya, massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, karena sebelum reaksinya 10,52, berarti total setelah reaksinya juga harus 10,52. Jadi ya udah kurangin aja ya. 10,52 kita kurangin 8, dapatnya 2,52. Nah, massa yang masing-masing udah ada ya udah bandingin aja molnya. Mol H2O kita bandingkan dengan mol Fe2SO4 3 kali. Karena di sini belum ada MR-nya, hitung dah MR-nya tuh, gitu ya. Berapa MR H2O, berapa MR Fe2SO4 3 kalinya. Bisa ngitungnya ya. Nah, ini massa per MR banding massa per MR. Ini udah langsung dihitungin deh. 2,52 per 18. Ingat 18-nya adalah MR dari H2O. Dan 8 per 400-nya adalah MR dari si Fe2SO4 3 kali. Udah deh, tinggal dihitung. Nanti dapatnya berapa? Nih kalau mau dicoret-coret nih, 8 bagi 4 itu kan dapatnya 2 gitu ya. Terus kemudian 2,52 nih kalau kita bagi 2 jadinya berapa tuh? 126 dibagi 18. 18 kali berapa yang ujungnya 6? Oh, kali 7. Oh ya udah berarti jawabannya 7. Benar ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. 7 ya, benar ya. Ada pertanyaan yang ini?
Nggak ada. Bisa ya, bandingin doang nih. Sama, bandingin. Nah, di materi ini kita akan banyak membandingkan. Aman, oke. Aman ya, berarti bisa lanjut ya. Kita lanjut ya. 400 mR dari Fe2SO4 3 kali. MR ini ya, MR-nya dihitung aja. 2 kali 56 ditambah 32 kali 3 ditambah 12 kali 16. N mol. N-nya itu mol. Hati-hati, ketukar sama yang tadi. Ini 400 ini adalah MR. N-nya ini adalah mol. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Yang ini saya. Kita lanjutkan materinya. Kalau bandingin pakai 10,52, nggak bisa. Jangan ke sana bandinginnya. Karena kita nggak bisa ngitung MR dari si kristal. N-nya kan nggak tahu berapa. Gitu. Jadi nggak bisa kalau ke sana. Mau dibagi berapa dia? 10,52-nya. Gitu. 18 MR. Ini MR. Ini MrH2O. Yang ini MR Fe2SO4. Kalau misalnya anhidratnya ada 2, berarti 2 reaksi. Anhidratnya ada 2, berarti 2 reaksi. Nggak mungkin kalau misalkan dia Fe2SO4 3 kali, terus dipanasin nih, pasti anhidratnya 1. Nggak mungkin anhidratnya 2. Nggak mungkin ya, karena yang namanya anhidrat kan siklus garamnya ini. Garamnya Fe2SO4 3 kalinya. Airnya lepas. Gitu. Hidrat itu air. Jadi kalau anhidrat itu berarti tanpa air. Airnya hilang. Gitu. Kalau ini terhidrat. Yang terhidratnya berarti ada airnya. Jadi nggak mungkin sih dalam satu reaksi ada 2 anhidrat, kecuali ada 2 kristal yang berbeda. Kalau 2 kristal yang berbeda berarti ada 2 reaksi yang berbeda gitu. 418 mR. MR H2O ini sama dengan 2 dikali 1 AR-nya ditambah 16 AR dari si O. Jadi 18. Terus MR dari CFE 2 SO4 3 kali, itu juga tinggal dihitung aja, 2 kali 56. Terus kemudian ditambah, bentar, chatnya ulangin. Nah ini, ditambah 3 kali 32, AR-nya S, ditambah 12 dikali 16 AR-nya O. Ini totalnya 400. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya materinya. Oke, materi berikutnya kita akan berbicara tentang kadar dan kemurnian. Apa itu kadar? Kadar ini menyatakan persentase zat, gitu ya, menyatakan persentase zat tertentu dalam senyawa atau campurannya. Untuk zat murni berlaku persentase X sama dengan indeks kali ARX per MR kali 100%. Untuk zat tak murni dengan kemurnian P persennya berlaku 100%-nya kita ganti aja jadi P persen. Nah, untuk rumusan yang ini mungkin seolah-olah terlihat rumus baru gitu ya buat kalian. Padahal ini adalah rumus anak SD. Tadi yang soal yang kedua itu ya, rumusan ini gitu ya, rumusnya ini. Kenapa kakak bilang rumusan anak SD? Sama ya, jadi setipe sama anak SD nih, ngitung persentase biasa sebenarnya. Ini kan kita mau nyari persentase zat X ya. Kalau di soal yang tadi kita udah tahu massa. Kalau misalkan kita mau nyari persentase zat X, maka yang kita butuhkan adalah massa si X-nya dibagi dengan massa total, itu kan ya? Ya nggak? Kali 100%. Gitu. Nah, anak SD kan gitu ya, ngitung persentase kan begini ya. Yang dicari per yang totalnya kali 100%. Nah, ini kita jabarkan gitu. Massa zat X-nya ini kita jabarkan jadi ini gitu.
Massa itu kita ambil dari nilai AR-nya. Kan AR adalah massa atom relatif, gitu ya. Massa atom relatif. Dikalikan dengan indeks. Kenapa harus kita kalikan dengan indeks? Karena massa total si X itu pasti perkalian dari AR-nya dikali dengan jumlah si X-nya itu ada berapa gitu. Kalau X-nya ada 2, ya berarti harus kita kali 2 kan gitu ya. Kemudian MR ini adalah massa total dari molekulnya. Jadi MR ini mewakili massa molekul atau massa total dari molekulnya. Gitu, kali 100%. 100% ini berarti kalau kondisinya murni, senyawaannya murni gitu ya. Maksudnya murni tak murni itu apa? Murni itu berarti nggak ada campurannya sama sekali. Misalkan gula, isinya ya udah gula doang, nggak ada yang lain gitu ya. Indeks sama dengan N, yaitu pelambangan aja sih, terserah mau pakai I, pakai N boleh, tapi kebanyakan pakainya N ya. Gitu. Jadi tadi ya murni tak murninya itu tergantung dari campurannya. Ada campuran atau enggak. Kalau ada campurannya berarti dia tak murni. Tapi kalau enggak ada campurannya, kalau ada campurannya berarti tak murni. Kalau enggak ada campurannya berarti dia murni. Untuk mudahnya dalam soal biasanya untuk yang zat tak murni itu pasti dikasih tahu. Oh ini enggak murni gitu. Ini enggak murni. Itu pasti dikasih tahu. Entah itu nanti kita nyari kemurniannya atau dikasih tahu kemurniannya berapa persen doang. Gitu ya. Misalnya ureanya ternyata udah kecampur sama NPK misalnya ya. Urea udah kecampur sama NPK, berarti di situ nggak murni lagi kan ureanya gitu ya. Nah, nanti biasanya kalau di soal dia dikasih tahu berapa persentase kemurniannya di situ, atau justru kita yang mencari berapa persentase berapa kemurniannya. Gitu ya. Jadi untuk yang tak murni bisa dicari atau diketahui. Tapi kalau misalnya di soal itu nggak ada keterangan dia murni atau nggak murni, nggak diketahui berapa persentase kemurniannya, berarti itu dianggap murni. Dianggap 100% murni. Jadi pakai rumus yang atas. Gitu. Tapi kalau ada kemurniannya, berarti kita pakai rumus yang bawah. Kita ke contoh soalnya. Misalkan ini. Triptopan merupakan asam amino esensial. Triptopan mengandung 13,7% unsur nitrogen dan mempunyai berat molekul 204. Maka jumlah atom nitrogen dalam tiap molekul triptopan adalah. Nah, kalau di sini apa yang kita cari? Jumlah atom. Jumlah atom itu sama dengan indeks. Berarti yang kita cari adalah indeks dari si nitrogennya. Berapa nitrogennya? Jadi tinggal masuk aja rumusnya ya. Persentase N itu sama dengan indeks kali ARN per MR kali 100%. Kenapa kita pakai yang 100%? Karena si triptofannya itu nggak dikasih tahu berapa kemurniannya. Gitu ya. Karena nggak dikasih tahu berapa kemurniannya, maka kita anggap dia murni. Ya, nanti ya SS-nya ya, kita selesaikan dulu ini. Jadi kita anggap dia murni 100%. Udah tinggal masukin aja angkanya. Persentasenya ada 13,7. Kemudian AR-nya 14, nah di situ nggak dikasih tahu ya, kurang datanya. Mungkin saran aja untuk atom-atom yang sering ketemu dalam soal, AR-nya dihafalin aja ya. HNO gitu ya, itu hafalin aja kalau bisa sih. Tapi biasanya sih dikasih. Ini kebetulan kayaknya lupa deh nggak ketulis. ARN-nya 14, MR-nya 204. Nah, dari sini udah tinggal main coret-coret atau kalian hitung. Ini kalau dihitung beneran repot. Nih, kalau yang ini kakak ajarin cara ngira-ngiranya begini aja. Ini 204, anggap aja 200. Nih ya, 204 ini anggap aja 200. Jadi ini bisa kita langsung coret sama yang 100 kan. Dapatnya 2. 13,7 dekatnya kan 14, yaudah anggap aja 14. Ya, anggap aja 14. Berarti ini bisa langsung kita coret ke sini. Sisa 2. Oh, berarti jawabannya 2. Gitu. Jadi nggak akan jauh dari itu. Apakah dia lebih dikit atau lebih kurang banyak gitu ya. Jadi kalau ini angkanya kan tipis-tipis, jadi pasti angkanya ya segitu gitu. Kita bisa main kira-kira. Gitu ya. Oke, sorry. Bablasan. Yang ini mau SS dulu silakan sebelum dikeatasin lagi. Oke, yang atas yang ini
Sebentar. Yang ini ya, silakan di SS boleh. (14 AR-nya tadi di data nggak ada ya. Biasanya sih dikasih biasanya datanya ada dikasih. Tenang aja. Ini udah ya. Nah, ini nanti AR ini 14 itu AR, cuman datanya dia nggak dikasih di sini. Biasanya sih kalau di soal dikasih. Jadi ini data soalnya kurang dikit. ARN itu sama dengan 14. Nah, 14-nya di sini ya. Ini 14-nya. Gitu. Duanya dari mana? Yaudah hitung aja biasa gitu, kali silang kalau bingung. Gitu ya, ini kali silang nanti dapat indeksnya 2. Tabel yang mana ya? Yang ini. Silakan ya SS. Yang belum SS ini silakan SS dulu. 1, 2, 3. Udah ya? Ya, ini tadi untuk ngitung kira-kira ya, itu ngitung kira-kira. Makanya 13,7 ini kan ada angka 14 nih. Biar gampang dicoret, ya udah karena deket ke 14 jadiin aja anggap dia 14 gitu ya. Gitu. Itu ya. Set 1 jauh banget. Nanti deh ya. Nanti kakak share, ini kakak kirim ke hostnya nanti dari hostnya aja di grup ya, di grup Telegram. Gitu. Oke, ada pertanyaan soal yang ini? Nggak ada? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita ke bagian yang terakhir. Bagian terakhir kita akan ngomongin tentang hitungan kimia. Jadi di sini sebenarnya udah nggak ada teori baru. Di sini nggak ada teori baru ya, cuman lebih ke variasi soal dari stoikiometri. Nah, di hitungan kimia, jadi di stoikiometri itu, kalau misalkan kita ada reaksi di soal, maka tuliskan reaksinya. Ya, kalau ada reaksi, tulisin reaksinya dulu. Dan kalau ada reaksi, pastikan reaksi yang ada itu harus setara. Karena kalau misalnya nggak setara nih, gitu ya, pasti jawaban kita akan salah. Jadi kalau ada reaksi, tulisin reaksinya, kemudian setarakan. Nah, kemudian data yang kita punya, gitu ya, data yang kita punya di soal, diplotkan dan rubah ke mol. Kenapa rubah ke mol? Karena pasti kita butuh itu. Pasti kita butuh molnya. Jadi rubah aja ke mol. Punya data massa, ya udah ganti ke mol. Punya data volume, ya udah rubah ke mol gitu ya. Jadi ada data, rubah ke mol dulu aja. Kemudian cari mol yang ditanya. Untuk mencari mol yang ditanya dari suatu reaksi, maka kita bisa pakai rasio stoikiometri atau mudahnya mungkin pakai perbandingan koefisien. Kemudian lakukan perhitungan sesuai permintaan. Nah, ini yang penting. Yang itu mana ya? Nah, ini contoh misalnya ya, contoh ya. Ada reaksi A ditambah B menjadi C. Kemudian ada data ini kita rubah ke mol. Kemudian dari mol si A ini, misalkan kita mau nyari C-nya gitu ya. Maka dari mol ini kita bandingkan pakai perbandingan koefisien untuk memperoleh mol si C. Dari mol C kita hitung apa yang diminta oleh soal dapat si C-nya gitu ya. Misalkan massa, ya udah berarti dari mol kita rubah ke massa. Kalau volume berarti dari mol kita rubah ke volume. Nah, untuk perbandingan koefisiennya, ingat ya, yang dicari per yang diketahui. Pembandingannya dikalinya. Dicari per yang diketahui. Jadi ya, Z per X, gitu ya, Z per X, gitu. Ini arahnya seperti ini. Nah, ini mungkin pernah ketemu di kelas 10, silakan diingat-ingat lagi, ini hubungan dari mol dengan satuan yang lain, dari massa, volume, molaritas, dan jumlah partikel, ini akan sangat membantu sekali, gitu ya, akan sangat membantu sekali. Wah, ini kehapus nih ya. Ini isinya kalau nggak bagi kali, gitu ya. Ini kehapus nih, harusnya ada tanda panah di sini, 1. Gitu. Ada yang pernah lihat ini? Ini ada tanda panah di sini. Ini bagi. Silakan di SS dulu yang ini penting ya. Karena untuk memudahkan. Nanti kalau misalkan kita mau nyari dari mol ke massa, oh berarti kalau mau nyari mol ke massa,
tinggal dikali dengan air atau MR-nya. Dari massa ke mol, berarti tinggal dibagi dengan air atau MR-nya. Dari mol mau nyari volume, kalau dia volumenya molar, berarti tinggal dikali dengan volume molar. 2,4 ya. Kalau volume gas, kita punya volume gas kondisi STP, ya udah berarti tinggal dibagi dengan volume molarnya 22,4. Partikel, ya udah berarti 90 mainnya di bilangan Avogadro. Mol dikali bilangan Avogadro, kita ketemu jumlah partikel, atau kalau dari partikel mau nyari mol, kita bagi dengan bilangan Avogadro dan seterusnya. Gitu. Nah, ini silakan di SS dulu, nanti dikuasai bagaimana cara penggunaannya. Ini untuk memudahkan daripada kita ngapalin rumus yang banyak, gitu ya. Daripada kita ngapalin rumus yang banyak, ya udah ngapalin ini aja. Gitu. NO bilangan Avogadro yang nilainya 6 kali 10 pangkat 23. Ini nilainya 6 NO ini ya. 6 kali 10 pangkat 23. Volume molar ini yang 22,4. Ya. Oke, ini kakak lanjut dulu ya. Ini silakan di SS dulu. Untuk yang anak NF di modul ada sih. Oke, ini kayak tadi contoh aja gitu ya. Misalkan kita punya A mau nyari B, ya udah misalkan kita punya massa nih, punya massa si A. Cari molnya. Cari mol dari massa gimana? Oh, massanya kita bagi dengan MR, dapat molnya. Kemudian bandingin pakai koefisien, perbandingan koefisien, karena kita nggak bisa dari sini langsung ke sini. Nggak bisa dapat massa A langsung dapat massa B, gitu ya. Nggak bisa secara langsung. Berarti ya udah kayak gini. Nanti dapat molnya, dari mol cari massanya lewat massa mol kali MR. Gitu. Ini contoh-contoh aja, nanti kita akan aplikasikan. Volume juga sama nanti seperti ini. Cari mol, bandingin koefisien, terus kemudian dari sini tinggal cari volumenya. Nah, kita ke contoh soalnya. Oke. Contoh soal, reduksi besi 3 oksida dengan CO menghasilkan besi menurut kesamaan reaksi. Kita ada reaksinya, Fe2O3, 3CO, 2Fe ditambah 3CO2 untuk menghasilkan 11,2 kg besi. Air Fe-nya 56, dibutuhkan besi 3 oksidanya berapa katanya gitu ya. Nah, pertama, tadi kalau ada reaksi tulis dulu reaksinya. Oke, kita udah tulisin tuh, di sini ada reaksinya. Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2Fe ditambah 3CO2. Pastikan reaksi ini setara. Reaksi ini udah setara belum? Udah. Ya, kita nggak usah ngecek satu-satu. Oh, Fe-nya 2, di sini Fe-nya 2, O-nya 3, di sini O-nya O-nya 3 tambah 3, 6, di sini O-nya 6. Nggak perlu satu-satu. Kalau udah ada koefisiennya, maka dia setara. Kalau udah ada koefisiennya, dia setara. Tapi kalau belum, bisa setara, bisa enggak. Jadi kalau belum ada koefisien baru dicek. Kalau udah ada koefisien nggak usah karena dia udah setara. Nah, kemudian dari sini kita masukkan datanya. Ada data apa aja kita punya? Nah, di sini kita punya 11,2 kg besi. Ya, ada 11,2 kg besi. Kemudian dari sini data yang kita punya kita rubah ke molnya. Ya, dari mol kemudian kita bandingin koefisien untuk mencari mol Fe2O3. Dari mol Fe2O3 baru kemudian nanti kita cari massa dari Fe2O3-nya. Sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk rumusan seperti ini. Ini molnya ya, mol CFE, mol Fe, massa per AR, ya, massa per AR. Terus kemudian dikali 1/2, 1/2-nya dari mana? 1/2 adalah perbandingan koefisiennya. 1 koefisien Fe2O3, 2 koefisien Fe. Ya, jadi 1/2. Kemudian dikali dengan MR Fe2O3. Kenapa dikali MR? Karena sampai sini, sampai dikali 1/2 itu yang kita peroleh adalah mol Fe2O3. Sehingga kalau mau nyari massa, kali dengan MR-nya. Nah, udah dari situ tinggal masukin angkanya. Dapat deh 16 kilogram. Oke, Sinai sama Fauzan kayaknya udah bisa nih ya. Oke, ada pertanyaan untuk soal yang ini? Atau bingung? Bingung?
Kenapa dikali setengah? Pakai perbandingan koefisien ya. Ini setengahnya dari sini. Ini 1. Ya kan? Ini 2. Pakai perbandingan koefisiennya. Bingung? Oke. Jelasin sekali lagi ya. Oke, dari sini kakak buatin satu-satu deh. Misalkan gini ya. Sebentar. Ini step-stepnya. Kalau ini kan tadi kakak pakainya cara langsung ya. Kalau kita mau step by step, tadi kan yang kita punya, data yang kita punya adalah 11,2 kg Fe. Maka kita rubah ke dalam bentuk molnya. Berapa mol si Fe? Mol Fe itu massa per HR. Berarti 11,2 ini kita bagi dengan 56. Berapa 11,2 dibagi 56? Ini dapatnya 0,2 mol. Nah, ini kita dapat mol si Fe. Nah, kemudian dari sini kita cari berapa mol Fe2O3-nya. Berapa mol Fe2O3-nya? Nah, di sini kita pakai mol Fe dikali dengan koefisiennya si Fe2O3 yang dicari per koefisiennya si Fe yang diketahui nilainya. Jadinya kan 0,2 dikali koefisien Fe2O3 di sini 1 kan? Ini 1 ya. Ini 1 per 2 dari koefisiennya Fe, jadi 1 per 2. Kita dapat 0,2 dikali 1 per 2, dapat 0,1 mol. Nah, ini mol Fe2O3. Dari sini baru kemudian kita cari berapa massa Fe2O3-nya. Nyari massa molnya kita kali dengan MR. 0,1 dikali 160, dapatnya 16. Nah, ini kalau kita mau tulis step by step-nya seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan? Nih, tadi prosesnya seperti ini ya aslinya, prosesnya. Kalau ada soal kayak gini tergantung koefisien. Setengah ini bisa berubah ya, tergantung koefisiennya berapa. Sorry. Tergantung koefisiennya berapa. Kalau koefisiennya 1 sama 2 ya udah berarti setengah. Kalau misalkan beda ya beda gitu. Tergantung koefisiennya berapa. Atau kalau mau misal kalian bingung pakai kali berapa nih, ya udah bisa aja begini. Misalkan kita udah dapat mol nih. Kita udah dapat mol di sini 0,2. Nah, ini bisa aja kita bagi dengan koefisiennya dia sendiri. Kemudian kita kalikan dia dengan koefisien yang mau kita cari. Gitu. Masanya nggak usah dikegramin, nggak usah. Karena di sini sama-sama ya. Ini kilo, ini itu juga kilo. Sebenarnya ini nanti dapatnya bukan mol, tapi kilomol. Karena kita mulainya dari kilogram. Kalau dari gram baru dapatnya mol. Gitu. Oke, itu ya. Kita coba ke soal yang lain. Nah, soal yang ini. Sebanyak 10,8 gram logam aluminium direaksikan. Wah, waktunya udah habis ya. Ini soal terakhir nih berarti. 10,8 gram logam aluminium, AR-nya 27 direaksikan dengan asam sulfat berlebih menurut reaksi. Belum setara. Kalau dikasih tahu tuh belum setara. Volume gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan di mana 7 gram gas nitrogen bervolume 7,5 liter adalah. Oke. Tetap ya, kita buat reaksinya dulu. Gitu kan? Terus kemudian karena dia belum setara, berarti setarain dulu. Al-nya 2 gitu ya, terus kemudian H2SO4-nya 3 dan H2-nya juga 3. Bisa ya, penyetaraan bisa kan? Ini Al-nya di sini ada 2, berarti ini kita kali 2, SO4-nya ada 3, berarti di sini kita kali 3, H2-nya ada 3, berarti di sini kita kali 3. Gitu. Kemudian kita punya data. Apa yang data yang kita punya?
Data yang kita punya adalah 10,8 gram logam aluminium. Data ini kita rubah ke bentuk molnya. Nyari mol massa per AR. Jadi 10,8 ini kita bagi dengan 27. Dapat nanti molnya si AL 0,4 mol. Kemudian karena yang ditanya adalah volume gas hidrogen, maka yang kita butuhkan adalah berapa mol hidrogen yang terbentuk. Pakai perbandingan koefisien lagi. Jadinya 3/2 dikali 0,4. 3-nya dari mana? Dari sini. Ini 3. 2-nya dari mana? Dari sini. 2-nya dari AL, 3-nya dari H2. Gitu. Atau kalau misalkan tadi mau pakai ini biasa, ini bisa aja kalau kalian mau 0,4-nya ini kita bagi dengan 2, terus kemudian kita kalikan dengan 3. Gitu ya. Nah, kemudian setelah ketemu molnya, dapat 0,6 mol. Nah, di soal katanya volume gas hidrogen ini dibandingkan pada kondisi di mana gas nitrogennya, ya ada kondisi nih, di situ ada kondisi gas nitrogen 7 gram, 7,5 liter. Berarti karena kita membandingkan volume hidrogen dengan nitrogen, ada pembanding gas di situ, kita pakai hukum Avogadro. Yang kemarin, N1/P1 sama dengan N2/P2. Sisanya tinggal masukin data aja. 0,6 per volumenya, ini yang kita cari, volume hidrogen. Kemudian ini 7-nya massa ya, massa si nitrogennya, per 28 mR-nya, massa per mR, per volumenya 7,5 liter. Oh, udah deh, dapat 18 liter. Tinggal kali-kali dapat segitu ya. Oke, ada pertanyaan yang ini terakhir sepertinya, karena udah waktunya sudah habis. Begitu. Ada pertanyaan? Ada? Tidak? Nggak ada? 3/2. Ini 3-nya di sini. 3 dari H2, 2 dari AL. Atau tadi ya, ini bagi aja ke atas kali ke samping. Bagi atas kali samping. Kalau misalkan bingung nyari 3/2-nya ini, perbandingan koefisiennya bingung, kalian bagi ke koefisiennya yang diketahui kali dengan koefisien yang mau dicari. Ya, bagiin ke atasnya. Jadi ke data ke koefisien dia sendiri kali dengan yang mau kita cari yang mana. Bagi 2 kali 3. Sarain ya. Kenapa pakai rumus N1P1 N2P2? Karena kita membandingkan. Siapa yang kita bandingkan? Volume gas hidrogen sama volume gas nitrogen. Ya, kita ngebandingin dulu gitu. Jadi kita mau ngukur volume gas hidrogen, tapi kondisinya apa? Oh, ternyata kondisinya sama dengan kondisi si nitrogennya itu. Sehingga ya mau nggak mau kita pakai si Avogadro. Kan kemarin kita udah bahas, Avogadro itu dia membandingkan volume dua gas yang berbeda pada kondisi yang sama. Gitu. Jadi kita pakai rumusnya si Avogadro. N1-nya terserah mau N1-nya mau nitrogen atau N1-nya mau pakai hidrogen terserah. Kalau di sini kakak N1-nya pakai yang hidrogen 0,6 mol yang kita dapat dari soal sini ya, yang hasil hitungan kita. 0,6-nya dari sini. 7/28 ini untuk menghitung si mol nitrogennya. 7 dari masanya, 28 dari mR-nya. 7,5 dari volumenya. Begitu. Ada pertanyaan? Udah ya? Pakai yang 0,4 nggak bisa, karena yang dibandingin kan si hidrogen. Bukan si Al. Ya, nggak bisa kita pakai Al. Kan kita mau bandingin hidrogen sama nitrogen. Berarti N1-nya berarti pakainya hidrogen atau pakai nitrogen. Yang dibandingin. Kalau pakai aluminium, PF-nya 1/2 dong. Satunya dari mana? 2-nya iya, 2 Al. Satunya dari mana? Kan koefisien H2-nya 3. Jadi 3/2. Gitu. Cara hitung 7/28 dibagi 7,5. 28-nya aja turunin ke bawah kalau bingung. Jadi 7/7,5 kali 28. Penyetaraan ya. Yang masih bingung dengan penyetaraan silakan dipelajari lagi penyetaraan reaksinya, dikonsultasikan karena stoikiometri pasti selalu pakai reaksi yang setara.
Gitu. Ini adalah reaksi setaranya. Jadi 3-nya dari mana? Dari hasil penyetaraan. Gitu. Oh. Oke. Ini sebenarnya masih ada satu soal lagi, tapi nanti silakan dipelajari deh ya. Karena waktunya sudah habis, silakan dikonsultasikan aja. Di sini udah ada, kakak tulisin juga di slide-nya, udah ada jawabannya, udah ada caranya juga. Nanti silakan dipelajari. Jadi kakak kasih ke hostnya. Gitu. Oke, itu yang bisa kakak sampaikan untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bingung, silakan konsultasikan. Bisa lewat fitur konsol di aplikasi, atau kalau enggak, silahkan bisa datangi lokasi terdekat untuk siswa NF dan minta konsultasi ya. Gitu. Yang mau SS yang mana? Semuanya. Kalau semuanya nanti kakak kasihin aja slide-nya. Gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini untuk materi kita. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau SS. Boleh. Silakan kakak hostnya diambil alih lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Amar. Teman-teman, jangan lupa nanti ada sesi challenge ya di 18.30 nih. Ada break sekitar 30 menit untuk sholat dan mandi nih buat kalian yang belum mandi, oke? Yang mau request SS boleh, silakan SS dulu, kan jeda ya. Ini jeda dulu. Iya. Silakan mau SS yang mana? 15. Nah, ini soalnya. Nanti pembahasannya di slide berikutnya. Silakan di SS dulu. Udah soalnya 15. Nah, ini pembahasannya. Ini pembahasan soal nomor 15. Kalian bisa stay, bisa leave, tapi jangan lupa join ya di 18.30. Jangan ketinggalan ya, teman-teman. Ini ya, soal nomor 15, nomor 14, nomor 14 ya. Ini nomor 14. Nah, ini jawabannya. Jawaban nomor 15. Sama-sama. 18.30 sesi challenge ya, teman-teman. Kita ada break. Kamu bisa sholat dulu, bisa mandi dulu.
Oke, kalian bisa cek ya, pollnya udah muncul apa belum. Kalau yang nggak muncul, kamu bisa udah ya? Ada yang masalah? Ada yang nggak bisa, teman-teman? Udah semua? Oke. Kalau udah, ganti dulu nih nama kalian. Oh, nggak ada ya? Soalnya emang nggak ada ya, itu cuma pilihan ganda aja. Nih, bagi kalian yang nggak muncul, pollingnya bisa buka di link form yang kakak kirim. Oke, kita mulai aja. Satu soal itu 3 menit. Soalnya terdiri dari 4 soal. Kakak mulai ya. Yang belum bisa dibuka form ya. Itu yang kakak kirim. Untuk Tiara, soalnya di PPT ya, teman-teman. Oke, soal nomor 1. Oke, gas. Jangan lupa ya di screenshot. Nanti kalau lagi ngerjain waktunya nggak cukup, kalian bisa ulas kembali dari foto yang kamu screenshot. Yang pollnya sudah muncul, kalian nggak usah buka form. Waktunya 3 menit ya, 2 menit lagi. Iya nih, maaf ya, timernya nggak ada untuk challenge yang ini. Kakak ingetin aja nanti per menit ya. Waktunya 1 menit 45 detik lagi. Kamu screenshot aja kalau takutnya nggak cukup waktunya. Ini bukan kakak yang buat ya, jadi kakak juga nggak tahu. Yang baru masuk di screenshot ya. Takutnya kamu ketinggalan. Waktunya tersisa 1 menit 20 detik lagi. Ayo teman-teman, waktunya 1 menit lagi. 30 detik lagi. Yang belum selesai jangan lupa di screenshot ya. Waduh, ada noted ya. Lupa kakak mati ini. Jangan percaya teman-teman ya. Hati-hati jawabannya salah nanti. Waktunya sudah habis ya. Kakak ganti ke soal nomor 2. Udah, kalian tuh harus percaya sama diri sendiri aja. Jangan dengerin. Wih, iya nanti di akhir ada KJ. Ini jangan ngegaca ya, nih jawabnya. Challenge ini dibuat untuk giveaway, ada giveaway juga ini sebagai pembelajaran buat kalian nih.
sampai mana kalian memahami materi. Jadi jangan ngegaca nih jawabnya ya. Dikerjain yang benar, oke? Jangan tang-ting-tung ya, apalagi lempar pensil, jangan ya. Udah dikerjain ya. Tadi kan udah jelas tuh materi yang diajarin Kak Amar. Dua menit lagi ya teman-teman. Tadi kakak lupa nyalain timer nih. Jadi 2 menit lagi deh. Bonus lah, 30 detik. Jangan percaya Raffiano ya. Nanti salah lo jawabannya. Pokoknya jawabannya ada di antara A sampai E aja. Tuh bener tuh katanya, kondusif. Waktunya tersisa 1 menit lagi. Dicek lagi. Hiraukan aja. Chatting-chattingan ini hiraukan aja, apalagi yang ngasih jawaban nih. Nanti salah aja. Iya, sesat emang. Waktunya tersisa 20 detik lagi. Yang ketinggalan, screenshot ya. Jangan lupa. Ini udah pada ngechat aja nih, udah pada selesai emangnya ya. Ayo teman-teman, waktunya 5 detik lagi. Kakak akan ganti ke soal berikutnya. 3, 2, 1. Tar dulu, kan dibilang tadi di screenshot. Hiraukan aja. Chatting-chatting ini kebanyakan ini. Sabar, ini ujian. Emang ujian ini. Ujian challenge sih. Wih, 200 ya yang join. Senang banget nih. Antusias ya kalian-kalian ini. Jangan dengarkan kata orang. Jawabannya salah, guys. Hati-hati.
Waktu tersisa 1 menit 27 detik lagi. Dicek lagi. Ini jangan ada yang protes-protes nih, minta, "Kak, soal sebelumnya gimana, Kak?" Jangan ada yang protes-protes lagi ya. Ayo teman-teman, kurang dari 1 menit lagi. Kak, spill jawaban dong. Nanti di-spill di akhir-akhir ya, habis soal nomor 4. Tenang aja, di-spill nanti. Tapi di akhir-akhir, pollingnya ditutup juga ya. Ayo teman-teman, 10 detik lagi. Waduh, udah ada yang nomor 4 aja nih. Cenayang kayaknya dia. Oke, waktunya habis, kakak ganti ke nomor 4. Nomor 4, kakak kasih 4 menit ya, untuk kalian submit. Waduh, jangan ngegaca nih ya. Soal dibuat untuk dijawab. Jangan dengerin bisikan setan. Nanti jawabannya salah. Hitung sendiri ya. Waduh, jangan cap cip-cip dong. Ayo teman-teman, waktu tersisa 3 menit lagi. Yang udah, jangan lupa di-submit. Kalau nggak salah nanti masuk rapot. Makanya kamu kerjain sendiri ya. Udah nggak usah dengerin kata yang lain. Jawabannya B, C, kamu kerjain aja sendiri ya. Nanti kalau nggak salah tuh masuk raport profile kalau nggak salah ya. Kakak lupa namanya. Pokoknya masuk aja. Oke, sama-sama. Bukan rapot, apa? Kakak juga lupa ya. Udah, pokoknya bukan rapot aja. Lupa juga kakak namanya, jangan panik, jangan panik. Ada pokoknya fitur baru itu nanti ada kayak, pokoknya bukan jawaban full sih. Lebih ke challenge aja. Udah makanya dikerjain ya teman-teman. Enggak. Enggak. Nggak tahu juga kakak itu rapot apa enggak ya. Santai-santai, bukan rapot di NF, bukan apa ya. Ayo, waktu tersisa 1 menit 30 detik lagi, bukan rapot. Pada panik. Santai aja, makanya ngerjain teman-teman. Submit ya, masih ada waktu kok. Santai-santai, nggak di nggak di nggak dimasukin ke rapot kok. Submit. Ayo teman-teman, 1 menit lagi. Kak, video Zoom tadi ada nggak Kak? Ada, dimasuk aja ya ke grup Telegram.
Aduh, jangan berserah diri dong. Semangat, percaya diri. Nggak ada nih camnya kakak, link Telegram. Aduh, nanti ya kalau misalnya ada lagi, kakak akan kirim sih. Atau enggak nanti kalau ada host lagi yang lain, kakak infokan. Ayo teman-teman, 20 detik lagi untuk menjawab soalnya. Video pembelajaran kemarin detailnya juga ya. Kayaknya sih per minggu ya, kakak juga nggak tahu. Nanti diinfokan sih di grup itu. Nanti ya, kakak kirim setelah ini. Oke, waktu sudah habis, teman-teman. Jangan lupa ya di-submit ya. Nih masih banyak banget nih yang belum di-submit nih. Ada sekitar 40 orang. Wih, dari berapa nih? Dari 192. Oke. Iya, berdoa aja. Semoga jawabannya benar ya. Waduh, jangan listrik dong. Nih, gimana nih yang lain nih? Udah submit belum ya? Ayo submit dulu, ayo. Kakak kasih 1 menit. Mungkin yang keluar nggak kuat kali ya. Ayo di-submit, guys. Ayo teman-teman di-submit. Ayo di-submit yuk. 1 menit ya. Sabar ya yang pengen kunci jawabannya. Spill, iya, iya. Waduh, deep banget nih ya. Ayo teman-teman. 20 orang lagi yang belum submit nih. Besok ada kok kelas. Tapi kurang tahu kelasnya, kakak belum cek sih. Oke, waktunya sudah habis ya. Kakak akan tutup pollingnya, teman-teman. Ada kelas Sabtu tapi kakak belum lihat ya itu PPLS apa bukan. Nggak tahu ya itu PPLS apa bukan, tapi ada. Tapi bukan PPLS juga mungkin. Kamu cek aja besok. Nggak tahu ya ini kelas apa. Ada cuma bukan PPLS mungkin. Udah ya kakak tutup pollingnya teman-teman. Oke, sebentar kakak download terlebih dahulu. Oke, ini adalah kunci jawaban yang tadi. Oke, kunci jawaban yang tadi 4 soal. Bagi yang salah, ya udahlah gimana lah. Bagi yang benar, alhamdulillah. Oke, kalau ada yang ingin bertanya mengenai pembahasan tadi soal, kalian bisa menggunakan fitur konsul ya di aplikasi sekolah atau menghubungi kakak-kakak di lokasi. Asik. Gimana nih teman-teman? Jangan ngegaca ya makanya. Wih, keren. Oke, sesi challenge sudah selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah join. Udah pada absen kan ya? Udah pada absen kan ya? Apa ada yang belum? Sudah, oke. Kalau sudah, kakak undur diri. Terima kasih yang udah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.